Proses hukum kasus ibu dan anak di Subang dengan terpidana Yosef Hidayah kini memasuki babak baru. Ya, diketahui kasus ini sudah memasuki tahap kasasi, yang mana tahap ini ditempuh usai Pengadilan Tinggi Bandung menolak banding yang diajukan Yosef Hidayah sehingga tetap dihukum 20 tahun penjara. Akan tetapi, pihak Yosef mencatat tidak ada satupun bukti pendukung yang dihadirkan di pengadilan oleh JPU. Misalnya, tidak ada satu saksi pun yang menguatkan pernyataan Danu terkait kehadiran para terpidana di TKP pada jam-jam yang menjadi rujukan kematian kedua korban. Oleh karenanya, Sylvia Devi Sumbarto selaku kuasa hukum Yosef menganggap jika terdapat kesalahan dalam penerapan kasus ini. Lantas, seperti apa kecurigaan pihak Yosef atas kasus yang kini tengah berjalan? Hari ini saya datang bersama 3 orang tersangka kasus Subang, yaitu Ibu Mimin, Arigi dan Abi, anak dari Ibu Mimin, yang dijadikan tersangka oleh Polda Jawa Barat sejak 17 Oktober 2023 dan hingga hari ini tanggal 25 Oktober 2024, yaitu 1 tahun lebih tetap menjadi tersangka. Dan saya hanya ingin menyatakan kepada Polda Jabar agar bekerja lebih profesional, karena saya yakin bahwa Polda Jabar tidak mempunyai alat bukti yang cukup untuk P21-kan klien saya. Dan saya yakin Polda Jabar itu semestinya SP3-kan klien saya karena tidak adanya alat bukti yang cukup untuk mendakwakan klien saya. Dan saya hanya cuma bilang bahwa dari tahun 2021 hingga tahun 2023 ketika mereka semua ditersangkakan, yaitu Yosef, Mimin, Arigi, dan Abi, kalian sebenarnya tidak punya apa-apa untuk menjadi alat bukti. Dan ketika saya menilai dari putusan Pengadilan Negeri Subang bahwa alat bukti yang menjadi fakta persidangan itu adalah alat bukti unus testis nullus testis, satu kesaksian itu adalah bukan saksi, pasal 185 ayat 2 KUHP itu semua dilanggar oleh jaksa penuntut umum dan juga oleh hakim yang memutuskan perkara. Sejak justice kolaborator ini mengajukan diri sebagai pelaku dan kemudian memberikan keterangan kesaksian, menyatakan bahwa alat dari Ibu Tuti dan Amel adalah golok dan stick golf, tapi pada kenyataannya dari 247 barang bukti yang ada di persidangan satupun tidak ada yang bernama golok, GOLOK, dan untuk stick golf ada 17 stick golf, satupun tidak ada yang bercak darah atau DNA, dan tidak ada sama sekali sidik jari sebagai bukti petunjuk bahwa seseorang pernah memegang stick golf tersebut. Saya menilai bahwa ada penerapan hukum yang salah terhadap Yosef Hidayah bin Endi almarhum dengan 2 alat bukti yang tidak bisa dipertanggungjawabkan dan yang tidak sahih, yaitu 1 orang yang menjadi justice kolaborator dengan 12 pernyataannya, dan 2 orang yang menyatakan mempunyai CCTV dan melihat sosok seperti Bapak Yosef menyeberang jalan dari SMA 1 ke rumahnya yang memang berseberangan. Dan CCTV tersebut tidak pernah dihadirkan di dalam persidangan. Jadi apa yang dilakukan oleh Angger, oleh Ibu Cici itu adalah pernyataan bohong. Pernyataan bohong. Dan 4 saksi lainnya, yang satu adalah Bapak Deden. Bapak Deden menyatakan bertemu dengan almarhum Ibu Tuti dan almarhum Neng Amel di depan rumahnya bersalaman. Pada saat di dakwaan dia bilang jam 20, kemudian bersalaman, ngobrol dengan Pak Yosef di dalam rumah sampai 20.30. Tapi pada saat fakta persidangan mengatakan 19.30 bertemu Neng dan Ibu Tuti bersalaman dan berjumpa dengan Bapak Yosef dan mengobrol dari 19.30 sampai 19.40. Keterangan dari Bapak Deden menyatakan atas dasar pertimbangan hukum hakim, Pak Yosef berada di TKP sejak 19.30
di tanggal 17 Agustus 2021. Dan kemudian ada 3 keterangan saksi lainnya, yaitu Novi, kemudian Wegis, Ilham, itu menyatakan lewat TKP. Tapi mereka dengan tempus yang berbeda mengatakan melihat Bapak Yosef di depan rumah, bukan menyaksikannya, tapi mereka melihat di depan rumah selesai kejadian. Karena menurut justice kolaborator yaitu Ramdhanu, 4.30 mayat mulai dimasukkan ke dalam mobil. Kesaksian dari Wegis, 5.45 mobil masih menghadap ke dalam, moncong mobilnya, kemudian jam 6.30 mobil sudah keluar moncongnya. Berarti kesaksian Wegis dan kesaksian justice kolaborator yaitu Ramdhanu saling bertentangan. 4.30 sudah mulai dimasukkan mayat, berarti moncong mobil sudah ke jalan, sementara Wegis menyatakan bahwa moncong mobil 545 masih di depan. Dan semua itu oleh hakim dinyatakan sebagai yang memberatkan Bapak Yosef, dan ini sangat aneh bagi saya. Ya, saling bertentangan, tapi katanya hakim saling menguatkan, jadi tidak ada unus testis, nulus testis. Setelah resmi mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung, kuasa hukum Yosef berharap supaya MA meninjau kasus ini dengan objektif dan mempertimbangkan ketidakcocokan bukti yang telah mereka sertakan dalam memori kasasi. Dalam hal ini, pihak Yosef juga mendesak agar MA menjalankan fungsi koreksi hukum yang tidak hanya berfokus pada pembuktian formal, tetapi juga keadilan substansial bagi terdakwa. Kita sudah ajukan kasasi, untuk itu kita berharap bahwa Mahkamah Agung adalah representasi dari penegakan hukum sebagai koreksi juga untuk memeriksa putusan PN maupun PT yang sudah diajukan, sehingga butuh pembenaran di Mahkamah Agung nanti. Untuk itu kita harapkan bahwa Mahkamah Agung sebagai representasinya, kita mohon supaya Mahkamah Agung memutus melihat dari pada putusan yang baik dari tingkat PN maupun PT. Untuk itu diharapkan di putusan di hari ini. Semenjak putusan banding, jadi kita yang memang memutuskan untuk ganti PH gitu. Jadi mungkin saya butuh orang baru yang lebih lebih bisa menolong kami semua. Berarti dari keluarga memang menginginkan diganti seperti itu ya? Ya, pokoknya pengadilan ini sesat, yang memang jelas-jelas saya sendiri waktu malam kejadian saya bersama 2 teman saya, bahkan teman saya yang saat itu nemenin saya itu sampai pagi tidak tidur. Jadi bagaimana bisa saya dilibatkan dengan kejadian yang memang saya tidak ada di sana gitu. Berarti sampai sekarang status Mas tetap masih tersangka? Ya, tersangka. Belum tahu kapan harus disidang? Ya tahu. Karena kalau Polda punya 2 alat bukti, mungkin saya sudah di dalam ya, sama ibu dan adik saya. Makanya saya kenapa sekarang bertiga berada di luar, ya mungkin mereka tidak punya alat bukti yang cukup.